Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, suatu ketika seorang teman berkata, menunggu adalah suatu pekerjaan yang amat sangat membosankan. Ini memang tepat dan sangat manusiawi, apalagi kalau yang ditunggu itu sesuatu yang tidak pasti. Kapan dia datang, kapan akan tiba, bagaimana itu terjadi, semua menjadi pertanyaan yang penuh misteri. Alangkah gembiranya menantikan sesuatu yang pasti daripada untuk sesuatu yang tak pasti. Dan memang inilah realitas harian kita. Dan Yesus hari ini melalui penginjil Lukas menggarisbawahi berjaga-jaga dalam kewaspadaan kepada setiap pengikutnya. Ya, supaya mereka waspada akan hari dan saat kedatangan Anak Manusia, yakni Kristus sendiri. Karena waktu dan hari kedatangannya yang tak pasti, maka Yesus berkata, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan." Waspada memang bukan sebuah penantian yang pasif, juga bukan sesuatu yang menakutkan. Mungkin ada yang akan bertanya, mengapa perlu waspada? Yesus tentu tak mau menakutkan para muridnya dengan pernyataan agar mereka waspada akan jatuhnya hari dan saat yang tak pasti itu, atau juga dengan segala bencana yang akan terjadi menjelang hari-hari itu, sebab memang semuanya itu harus terjadi dahulu. Saudara-saudari yang terkasih, hal paling utama yang sebenarnya mau ditekankan di sini yaitu, janganlah kita memisahkan diri dari atau melupakan Kristus Yesus yang telah kita imani. Yesus yang tetap sama, baik 2000 tahun lalu, kini dan nanti. Karena memisahkan diri dari Kristus akan berakibat, seperti kata Yesus dalam Injil hari ini, gampang mempercayai para penyesat yang datang dengan memakai nama Kristus, yang mengatakan, "Akulah Dia dan saatnya sudah dekat." Dengan kata lain, Yesus sebenarnya mau mengatakan bahwa barang siapa yang mengenal dan bersatu dengannya secara mendalam dan pribadi, yang berarti juga adalah murid-muridnya, tidak akan mempercayai kata-kata orang ketiga yang menyebut dirinya Kristus. Jadi,
relasi aku dan Kristus menjadi sangat penting di sini. Maka menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimanakah relasiku sendiri dengan Yesus? Apakah aku sudah menjumpai Dia secara pribadi? Atau Dia masih menjadi orang lain dalam hidupku? Mungkin sama seperti orang yang kujumpai di jalan, yang sebentar melempar senyuman padaku dan sesudahnya kulupakan sama sekali. Sekali lagi, kewaspadaan tak lain adalah sebuah pertanyaan, bagaimana relasiku dengan Kristus? Bagaimana aku melewatkan hari-hari hidupku bersama Kristus atau tanpa Kristus sama sekali? Tinggallah padaku dan kamu akan berbuah banyak. Dengan ini, maka berjaga-jaga bukan lagi sebuah penantian yang pasif dan membosankan, melainkan lebih pada bagaimana kita menguduskan hari dan saat-saat hidup kita dalam Kristus Yesus sendiri. Jika demikian, kedatangannya tak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, melainkan justru keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, belajarlah untuk menggunakan waktu yang masih diberikan oleh Allah kepada kita karena kemurahan hati-Nya. Kita tidak boleh menunggu sampai kita diperingatkan bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Orang Latin mengatakan, mors certa, hora mortis incerta. Mati itu pasti, tetapi waktu kematian itulah yang tidak pasti. Ketika sebagai anak kecil kita menangis dan terbahak, sang waktu merangkak. Ketika sebagai remaja kita bermimpi dan penuh dengan gagasan, sang waktu berjalan. Ketika kita dewasa dan mandiri, sang waktu berlari. Ketika usia senja menjelang, sang waktu terbang. Lalu ketika kita masih dalam perjalanan yang manis, sang waktu tiba-tiba habis. Apakah di sepanjang waktu itu kita sudah diselamatkan oleh Kristus? Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, semoga kami bersedia mendengarkan sabda Yesus Putramu yang akan menunjukkan jalan kehidupan kepada kami umat manusia. Sebab Dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.